Bahkan hanya untuk urusan perut pun ya mereka berebut ya. Hanya untuk urusan perut, urusan kemakmuran saja mereka tidak mampu mewujudkan kemakmuran yang menyeluruh. Siap, gitu. Kang Prabu. Padahal dengan fasilitas, dengan potensi sumber daya alam yang luar biasa, sesungguhnya ini kan teramat sangat bisa ya untuk mewujudkan kemakmuran yang menyeluruh. Insun Rahayu Balaria Waluya Asma Pangestu Hibar Pangriksa. Salam, segala salam. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Nyimas Dewi Larasati. Masih bersama narasumber tercinta kita, beliau Kang Raga. Sehat selalu Kang Raga. Amin. Pemirsa setia kanal Prabu dan Ratu, saya dan Kang Raga selalu mendoakan semuanya sehat dan banyak rezekinya, apalagi setelah menonton tayangan kami ya. Amin. Nah, pemirsa, pada kesempatan malam hari ini ya tentunya sesuai janji kami pada tayangan yang kemarin ya Kang Raga, kita membahas mengenai Imam Mahdi atau Raja Bumi gitu ya Kang Prabu. Nah, restu sang Imam Bumi ini secara otomatis dapat menyelesaikan apapun permasalahan kehidupan, gitu kan Kang Prabu. Nah, mohon Kang Prabu menjelaskan mekanisme prosesnya sehingga tidak terkesan halusinasi. Iya. Imam Bumi ataupun Raja Bumi. Raja Bumi. Tentunya ini kan merajai seluruh permukaan bumi ya. Jadi bukan hanya satu negara. Ya, tapi ini satu bumi, satu dunia gitu loh. Tentunya kekuasaannya jauh melebihi dari seorang presiden di suatu negara gitu kan. Nah, sedangkan restu dari seorang presiden pun ya yang kedudukannya ya jauh di bawah dari sang Imam Bumi, sang Raja Bumi ya. Restu dari seorang presiden, ucapan dari seorang presiden ya, itu kan perintah ya. Betul. Perintah kepada aparaturnya, kepada bawahannya ya, kepada jajarannya untuk menindaklanjutin gitu loh. Betul. Begitupun dengan apa yang disabdakan, apa yang diperintahkan oleh dari sang Imam Bumi atau sang Raja Bumi. Ya. Walaupun saat ini sifatnya masih memimpin secara batin, ya kan? Sebagai imam secara batin, tapi kan tetap ya pasti akan diikuti secara lahir juga, gitu loh. Nah, secara batin ya semuanya sudah menghadap ya, artinya sudah mengakui ya seluruh bumi lah ya, itu sudah mengakui dari para petinggi-petingginya ya di berbagai belahan bumi itu sudah mengakui kedudukan atau makom dari sang Imam Bumi ini, sang Raja Bumi ya. Karena kan kalau di alam batin ini kan jalur energinya ini jauh lebih cepat gitu kan, jaringan energinya jauh lebih cepat gitu loh. Jadi otomatis interkoneksinya pun ya cepat gitu loh kan. Apa yang direstukan, apa yang diucap akan segera ditindaklanjuti oleh seluruh unsur kehidupan batin. Ya. Kemudian ditindaklanjuti oleh unsur lahir merefleksi alam lahir ya, dari unsur airnya, unsur apinya, unsur tanahnya, unsur anginnya,
sampai masuk ke unsur nyawanya. Ya. Nah, ini memproses semuanya, gitu loh. Memproses ya, memproses sehingga apa yang direstukan, apa yang diucapkan atau disabdakan ini menjadi suatu kenyataan. Siap. Mekanisme prosesnya seperti itu terjadinya. Itu ya, gitu loh. Sangat logis. Ya, sangat logis sekali. Karena ini posisi dari seorang raja bumi loh, ya, bukan hanya raja-raja di suatu kerajaan, di suatu daerah, di suatu negara, ya. Tapi ini bumi, alam semesta jagat raya. Bukan. Raja bumi saja. Raja bumi saja. Wilayah bumi, gitu. Wilayah bumi. Khusus wilayah bumi. Kalau alam semesta ini kan menyangkut berbagai macam galaksi, ya kan? Siap. Nah, ini kan punya kewenangan sendiri-sendiri. Gitu. Siap. Ya, kita bicara tugas kita lah. Siap. Ya, tugas di wilayah kita, wilayah bumi ya. Siap. Karena kita kan berada di bumi, ya. Jadi kita yang membicarakan bumi. Siap, Kang Prabu. Wilayah di luar bumi itu ya urusan yang ada di luar bumi. Di luar bumi ya. Mau planet mana, galaksi mana, itu urusan masing-masing. Di bumi ya. Tugas kepemimpinan manusia itu ya di kehidupan bumi alam ini, gitu loh. Jadi nggak usah lancang ngurusi ya yang luar-luar bumi ya, planet-planet lain segala yang mau pindah ke planet lain lah, hidup di Mars lah, atau di mana gitu kan, yang di bumi aja belum beres. Ya, carut marut, acakadul ya kan, amburadul ya. Ya, jadi kita ini kan dipasrai bumi ya. Dipasrai bumi untuk dikelola, untuk diolah, ya, menjadi taman kehidupan yang surgawi tentunya bagi semuanya, seluruh makhluk yang hidup di dalamnya, ya, baik itu makhluk lahir maupun makhluk batin, agar semuanya berada di taman surga, gitu loh ya. Nah, kehidupan yang ada carut marut, amburadul. Ini sudah memikirkan ke planet lain. Ini kan aneh, ya kan? Jadi ya jangan aneh-aneh lah ya, gitu. Iya. Jadi fokus saja dengan tugas kepemimpinan manusia atas bumi ini, gitu loh ya. Atas bumi ini, bagaimana agar bumi ini benar-benar yaitu tadi menjadi taman surga bagi seluruhnya, ya. Baik makhluk terkecil ya sampai ke makhluk yang terbesar. Dari makhluk yang lahir maupun makhluk yang batin, semuanya mendapatkan surga ya, yang maksimal bahkan optimal. Baru boleh memikirkan ke planet lain ya, di luar bumi ada apa, ya, gitu ya. Nah, ya, jadi sama ya, dalam suatu wilayah negara fokus saja ke negara dulu, gitu loh, ya kan? Fokus ke negara ya, jangan mikirin negara lain dulu, ya kan? Pikirin yang ada di negaranya masing-masing. Karena kan masih banyak sekali. Iya, jadi tugas-tugas ya, abdi negara ya, masyarakat dari suatu negara, suatu bangsa ya, fokus saja kepada negara dan bangsanya, gitu loh ya. Nah, baru ke lainnya gitu. Sama juga dengan tugas atas kepemimpinan diri masing-masing, ya kan? Diri masing-masing ini ya. Masing-masing diri ini sudah bahagia apa belum? Sudah surga apa belum, gitu kan? Kalau sudah makmur, sudah bahagia, boleh ya membantu yang lain, memakmurkan yang lain. Itu seperti itu. Nah, sepakat, masuk akal. Masuk akal kan? Iya, tidak halu. Gitu loh. Iya, Kang Prabu. Jadi mekanismenya jelas, nyata, seperti itu ya. Siap, dapat Pak. Baik, kemudian di tayangan kemarin Kang Prabu menyatakan bahwa Imam Mahdi atau Raja Bumi memiliki kecerdasan intelektual yang jauh lebih unggul dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Mohon penjelasannya yang lebih dalam, Kang Prabu. Iya, jadi
Jelas ya, karena kan seorang imam bumi ini Siap. yang dipikirkan ini kan urusan bumi. Jadi seluruh wilayah bumi. Ya. Siap. Bagaimana terwujudnya tatanan kehidupan berperadaban luhur. Siap. Ya. Ini kan pikirannya berarti besar sekali. Besar. Beliau ini berpikir besar, juga berbuat besar. Siap. Ya, sangat berbeda dengan masyarakat pada umumnya yang berpikirnya kecil, ya, hanya untuk kepentingan dirinya masing-masing, ya, hanya untuk kepentingan golongannya masing-masing, ya, bahkan hanya untuk urusan perut pun, ya, mereka berebut, ya, hanya untuk urusan perut, urusan kemakmuran saja. Mereka tidak mampu mewujudkan kemakmuran yang menyeluruh. Siap, gitu. Bang Prabu. Padahal dengan fasilitas, dengan potensi sumber daya alam yang luar biasa, sesungguhnya ini kan teramat sangat bisa ya untuk mewujudkan kemakmuran yang menyeluruh. Ya, bagi seluruh warga masyarakat, ya, khusus di bangsa inilah, di negara ini, ya, negara yang kaya raya ini, ya. Ini kan seharusnya sangat bisa sekali dengan kekaya rayaan yang begitu sangat luar biasa, gitu kan? Tapi tidak bisa mewujudkan kemakmuran. Ini kan berarti masyarakatnya berpikirnya sempit, berpikirnya kecil, ya kan? Hanya ingin memakmurkan dirinya masing-masing, gitu loh, ya kan? Dan keluarganya. Iya. Jadi untuk mewujudkan kemakmuran dirinya masing-masing pun ini caranya itu sangat biadab, gitu loh, ya kan? Caranya ini, waduh, ini mengerikan, gitu loh, kan? Betul. Jadi mengambil hak-hak masyarakat lainnya, gitu loh. Nah, ini kan berarti bukti bahwa mereka itu pikirannya kerdil, kecil, gitu ya. Jadi cara-caranya ini sangat rakus, ya, biadab, gitu ya. Ya, mentalnya itu mental miskin, mental kere, gitu loh, ya kan? Nyata itu, ya. Nah, ini bukti bahwa mereka ini, ya, masyarakat pada umumnya, entah itu yang mereka itu pejabat tinggi, yang dikatakan memiliki pendidikan yang tinggi, ya, tapi dalam kenyataannya, dalam implementasinya itu betul-betul tidak berdasarkan suatu kecerdasan, tapi yang dilakukan adalah wujud nyata dari kebodohan, ya kan? Iya, akal-akalan, rakus tadi, gitu loh, ya. Jadi dengan cara akal-akalan, dengan cara ngakali, ya, mengambil hak-hak warga masyarakat yang lainnya, ya. Ini kan sangat bodoh sekali, gitu loh, sangat biadab sekali, gitu loh, ya. Jadi seolah-olah tidak punya cara yang lain, gitu loh. Padahal dengan sumber kekayaan alam yang ada di wilayah NKRI ini sangat bisa sekali semuanya hidup makmur, gitu loh, ya. Tidak pernah selesai yang namanya korupsi, ya. Kasus korupsi di negara ini tidak pernah selesai, ya. Semuanya ngambang, gitu loh, ya. Padahal itu hak-hak dari warga masyarakat. Ini hanya untuk urusan kemakmuran, ya, urusan perut saja, ya. Itu tidak bisa mewujudkan kemakmuran secara merata. Ini bukti bahwa mereka ini, ya, cara berpikirnya itu sangat sempit, cara berpikirnya sangat kerdil, gitu loh. Sangat jauh berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh sang imam bumi, sang raja bumi. Bagaimana bisa mewujudkan tatanan kehidupan berperadaban yang luhur, yang menyeluruh bagi seluruh warga masyarakat bumi, gitu loh. Bahkan seluruh makhluk, bukan hanya manusia saja, tapi ini seluruh makhluk, makhluk lahir maupun makhluk batin, makhluk yang terkecil maupun makhluk yang terbesar. Nah, ini kan berarti pikirannya itu sangat luar biasa, gitu loh. Dan saya yakin beliau mampu mewujudkan itu, gitu loh. Karena terbiasa berpikir besar dan berbuat besar, ya. Jadi apa yang beliau lakukan itu kan
terus ya mengolah jurus untuk membayar hutang hidup ya. Hutang hidup dirinya, juga hutang hidup keluarganya, termasuk orang tuanya ya, para leluhurnya. Hutang-hutang hidupnya itu dibayar oleh sang imam bumi ini, sang raja bumi ini. Nah, ini kan berarti apa yang dilakukan ini sangat luar biasa ya. Kecerdasan yang dimiliki oleh sang imam bumi ini, sang raja bumi ini jauh melebihi dari masyarakat pada umumnya yang dianggap cerdas ya, dari yang punya gelar profesor lah, doktor lah, tapi dalam kenyataannya mewujudkan kemakmuran bagi seluruh warga masyarakat di bangsa ini saja tidak pernah berhasil gitu ya. Ini bukti bahwa kecerdasan yang dimiliki dari sang imam bumi, sang raja bumi ini jauh melebihi di atas rata-rata masyarakat umumnya, begitu ya. Siap. Baik Kang Prabu, luar biasa saya mendengarkan sampai nggak bisa ngomong ya. Memang sangat masuk akal dan ini suatu kenyataan yang kita lihat ya, bagaimana ya negara kita caruk-maruk. Baik Kang Prabu, selanjutnya kemudian dari tayangan-tayangan sebelumnya disebutkan bahwa program-program besar dari tokoh-tokoh akhir zaman seperti program mewujudkan kemakmuran masyarakat yang menyeluruh ya, tentunya masih sedang on proses, artinya proses sedang berjalan. Mohon Kang Prabu sedikit membocorkan persiapan apa saja gitu ya, yang untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat yang secara menyeluruh. Saya tulis panjang karena biar tidak lupa Kang Prabu. Penting banget soalnya ini. Mangga silakan. Jadi salah satu contohnya dari persiapannya ya tentunya untuk mewujudkan suatu kemakmuran yang menyeluruh bagi warga masyarakat bumi ini ya kan. Nah, apalagi programnya ini kan sudah disampaikan sebelumnya ya. Jadi tidak menggunakan uang ya, tapi uangnya ini uang digital. Nah, tentunya untuk mewujudkan transaksi dengan uang digital ini kan butuh yang namanya jaringan internet ya kan, dan bisa diakses di seluruh pelosok penjuru bumi ini ya, penjuru tanah air lah kalau di wilayah NKRI ini gitu loh. Nah, apa persiapannya ya? Persiapannya itu ya disadari atau tidak ya oleh warga masyarakat ya, dengan adanya Starlink umpamanya ya. Itu kan fasilitas ya. Yang terbaru ini ada internet yang bisa menjangkau. Yang bisa menjangkau keseluruhan. Lebih sampai ke pelosok, ke pedalaman pun bisa ya kan. Ini kan yang masuk akal itu ya, Starlink gitu loh. Jadi disadari ataupun tidak ya oleh sang pemilik dari Starlink ini ya kan, yang jelas ini program dari alam ya kan, program dari alam semesta ini, program dari sang guru bumi, sang bocah angon ya kan ya. Nah, ini kan melibatkan seluruh unsur kehidupan alam ini gitu kan ya. Jadi para pelakunya yang menjalankan program, mereka itu menyadari ataupun tidak ya, itu memang fasilitasnya gitu loh ya. Fasilitasnya seperti itu gitu loh. Di antaranya persiapannya seperti itu ya. Jadi benar merefleksi ya. Jelas gitu loh ya. Disadari ataupun tidak ya. Nyambung ya. Selain itu juga ya mulai ini kan banyak pesawat, mobil-mobil terbang, pesawat terbang yang bisa menjangkau ke seluruh wilayah ya kan. Nah, itu kan juga sedang dipersiapkan gitu loh. Itulah contoh-contoh kecilnya seperti itu. Jadi kalau prasarananya ini sudah disiapkan, nah baru itu terwujud kemakmuran yang menyeluruh ya, yang diprogramkan ya mulai tahun 2027 inilah. Tahun 2027 ini sudah bisa menyeluruh ya di wilayah
NKRI ini khususnya gitu Siap, loh. makanya juga gejolak-gejolak itu sebenarnya bagian dari pembersihan. Iya, bagian dari pembersihan dan ya siapa yang nggak bersih ya pasti akan berguguran. Makanya di tayangan sebelumnya kan saya juga menyampaikan ya, akan banyak berjatuhan bintang. Siap. Bintang berjatuhan gitu Iya, loh, ya siap, kan. siap. Baik yang punya pangkat bintang ya kan, maupun bintang-bintang artis ya, bintang-bintang yang merupakan tokoh ya, Siap. tokoh masyarakat, tokoh idola ya, baik dari agama, tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh yang lainnya yang sementara ini menjadi bintang, akan banyak yang berguguran, Siap. yang tidak bersih tentunya, Iya, gitu kan. iya. Nah, namanya juga proses pembersihan, Siap. gitu kan. Itu jadi salah satu contohnya itu, gitu loh. Persiapan-persiapan yang dilakukan, ya. Diantaranya bersih-bersih juga itu secara tadi batin ya, lahirnya, secara lahir maupun secara batin. Siap, ya. siap. Jadi dari mulai ini dulu lah ya, karena kan mau wujudkan kemakmuran dulu ya. Jadi ya secara lahir dulu lah ya. Betul, yang siap. berkaitan dengan materi ya, khususnya yang koruptor ini harap berhati-hati nih ya. Jadi kedepannya ini sekecil apapun korupsi itu pasti akan ketahuan gitu Siap. loh ya. Jadi jejak digitalnya itu pasti akan kelihatan ya. Bahkan yang tidak masuk ke digital itu ya, tidak terekam pun pasti akan kelihatan gitu loh. Dan semua tindak-tindak kejahatan yang intinya sudah tidak layak untuk mengikuti peradaban yang berada. Iya. Jadi kasus-kasus yang lain-lain lah ya. menghilangkan nyawa ya, ini yang berbahaya ini. Siap. Jadi yang terlibat dengan kasus-kasus pembunuhan ya, ini hati-hati ini ya. Hati-hati sekali. Semoga segera sadar sebelum disadarkan harus segera alam, ya. sadar gitu lah ya. Karena tidak sampai tahun 2027 ini harus sudah bersih gitu. Siap, Kang. Tahun 2027 ini harus sudah steril, sudah bersih gitu. Siap, ampun. Wah, Kang Prabu, seperti itu ya. luar biasa sekali dan sangat bermakna yang tidak bisa saya jabarkan lah. Pokoknya hatur nuhun atas penjelasannya, Kang Prabu. Siap. Ya, untuk tayangan kali ini saya rasa cukup di sini dulu, Kang Prabu. Nanti ya selanjutnya kita akan membahas ya mengalir ya. Seperti apa biasanya klien atau pemirsa ada yang DM ke saya. Siap, mangga. Hatur nuhun, anu kasuhun. Pemirsa, saya rasa cukup di sini tayangan kami. Lain waktu, lain kesempatan pasti kita akan bahas mengenai apapun yang memang perlu untuk kita wartakan sesuai dawuh para leluhur kita. Iya. Salam segala salam. Insun rahayu balaria waluya asma pangestu hibar pangriksa.